Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan Lab 1.5 saya akan menjelaskan tentang manajemen service. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi manajemen service yang diantaranya terdiri dari enable, disable, mengganti port, dan juga menambahkan IP address pada akses remote-nya atau pada IP service-nya. Nah, tujuannya adalah untuk mengamankan router mikrotik. Pada Lab 1.5 saya menggunakan topologi seperti berikut ini, yaitu ada laptop yang terhubung dengan router board menggunakan kabelan. Di sini saya juga menggunakan IP default dari router, yaitu 192.168.88.1. Pertama kita buka Winbox-nya. Nah, kemudian kita login menggunakan MAC address, login sebagai admin tanpa password, lalu kita klik connect. Selanjutnya kita klik new terminal. Nah, di sini langkah pertama kita akan mengkonfigurasi disable dan juga enable IP service. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu IP service apa saja yang tersedia di Mikrotik. Kita klik perintahnya yaitu IP service print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini tersedia berbagai macam IP service, yaitu ada telnet, FTP, www, SSH, www-SSL, APA Winbox, APA SSL. Kemudian kita disable salah satu dari IP service berikut ini dengan menggunakan perintah IP service disable numbers. Saya akan menonaktifkan telnet dengan menggunakan perintah IP service disable numbers 0, dikarenakan di sini telnet menggunakan nomor 0 atau 0. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita periksa menggunakan perintah IP service print. Kemudian kita klik enter. Di sini telnet flexnya sudah berubah menjadi XI yang artinya disabled invalid. Kemudian kita melakukan pengujian pada CMD. Nah, di sini kita remote mikrotiknya menggunakan perintah telnet 192.168.88.1, kemudian klik enter. Nah, di sini kita tidak bisa meremote mikrotik dikarenakan kita sudah menonaktifkan telnetnya. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, kita ketikkan perintah IP service enable numbers 0. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah IP service print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini telnet flexnya artinya sudah enable atau sudah aktif kembali. Nah, kita remote lagi telnetnya. Kita remote lagi mikrotiknya menggunakan perintah telnet 192.168.88.1. Kemudian kita klik enter. Login sebagai admin, kemudian tanpa password. Di sini Mikrotik sudah berhasil di remote menggunakan telnet. Nah, selanjutnya kita konfigurasi mengubah port, salah satu dari port IP service berikut ini. Oke, di sini saya akan mengubah port service www, yaitu port service-nya, yaitu port address-nya adalah 80 pada umumnya atau pada default-nya. Nah, di sini saya akan merubahnya menjadi 2828 dengan menggunakan perintah IP service set numbers 2 karena www menggunakan nomor 2. Kemudian kita masukkan portnya itu port 2828. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah IP service print. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini www sudah terganti portnya menjadi 2828. Kita cek terlebih dahulu menggunakan browser yang kalian punya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, kemudian di sini kita
masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1. Jika seperti ini saja, kita tidak bisa meremote MikroTik. Nih, kita klik enter. Nah, di sini kita tidak berhasil meremote MikroTik menggunakan Webfix. Nah, kita harus menambahkan IP yang tadi kita telah buat, yaitu dengan menambahkan *2, kemudian 2828, kemudian kita klik enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita berhasil meremote MikroTik. Kemudian kita minimize. Nah, selain dari www, kita juga bisa mengubah port address dari telnet. Pada defaultnya, telnet menggunakan port address yaitu 23. Kemudian di sini saya akan merubahnya menjadi 28 dan 25 dengan menggunakan perintah IP service set numbers 0 port 2825. Nah, kita klik enter, kemudian kita cek menggunakan perintah IP service print, kemudian kita klik enter. Nah, di sini telnet port address-nya sudah berubah menjadi 2825. Oke, kemudian kita coba remote menggunakan CMD. Oke, di sini saya menggunakan perintah telnet 192.168.1. Nah, jika seperti ini saja kita tidak bisa meremote MikroTik. Nih, kita coba, kita klik enter. Nah, telnet tidak berhasil meremote MikroTik dikarenakan telnet pada defaultnya menggunakan port 23, sedangkan tadi kita sudah ganti menjadi port 2825. Maka di sini kita menggunakan perintah telnet 192.168.128 dan juga 25. Kemudian kita klik enter. Nah, kita login sebagai admin tanpa password, kita klik enter saja. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil meremote MikroTik menggunakan telnet beserta portnya menggunakan 2825. Oke, selain dari mengubah port, kita juga bisa mengkonfigurasi available form. Nah, pada setting service dengan menentukan available form, maka service hanya bisa diakses oleh jaringan yang sudah kita tentukan. Nah, jaringan ini bisa diisi dengan IP address ataupun network address yang sama dengan router. Nah, langkah yang pertama kita cek terlebih dahulu apa IP address dan juga network yang kita gunakan pada router, yaitu dengan menggunakan perintah IP address string. Nah, di sini kita menggunakan network 192.168.88.0. Nah, berarti tandanya kita hanya bisa menggunakan IP address yaitu 192.168.88. Kita harus satu network dengan router yang kita miliki. Nah, kemudian kita cek kembali IP service apa saja yang tersedia dengan menggunakan perintah IP service print. Kemudian kita klik enter. Di sini saya akan mengubah atau menambahkan IP address dari SSH. Itu dengan menggunakan perintah IP service set numbers dari SSH, yaitu adalah 3. Kemudian kita klik ke address yaitu 192.168.28.28. Oke, kemudian kita klik enter. Kemudian kita periksa dan menggunakan IP service print. Kemudian kita klik enter. Di sini SSH sudah ditambahkan IP address-nya yaitu 192.168.88.28. Oke, sebelum kita meremote menggunakan putih, kita tambahkan terlebih dahulu IP address-nya di desktop yang kita punya. Change adapter options, Ethernet, kemudian properties. Oke, kemudian di TCP/IP v4 atau IPv4. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.88.28, sama seperti apa yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Oke, kita klik OK, close, dan juga close.
Nah, kemudian kita klik putih. Nah, di sini kita masukkan IP dari routernya itu 192.168.88.1. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita klik yes. Login sebagai admin, kemudian klik enter. Nah, jika seperti ini tampilannya, maka kita sudah berhasil meremote MikroTik menggunakan putih SSH. Kita close. Oke. Nah, selain dengan menambahkan satu IP saja, kita juga bisa menambahkan 2 IP dengan menggunakan perintah IP, service, set, numbers 3, address, 192.168.88.28, dan IP address yang keduanya. Dan IP address yang keduanya yaitu 192.168.88.25. Nah, di sini kita jangan lupa gunakan koma. Oke. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita cek menggunakan perintah IP, service, dan kemudian kita klik enter. Nah, di sini SSH sudah menggunakan 2 IP address, yang pertama 192.168.88.28 dan juga 192.168.88.25. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi IP address pada SSH, kita remote terlebih dahulu menggunakan putih dan juga jangan lupa masukkan IP-nya. Di sini kita ubah menjadi 25 supaya nanti kita bisa meremote-nya di putih. Oke, kita buka putihnya. Masukkan IP address dari routernya yaitu 192.168.1. Kemudian kita klik open. Nah, di sini kita masukkan login AS-nya sebagai admin, kemudian klik enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita sudah berhasil meremote MikroTik menggunakan IP yang kedua. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.